Ini tidak mudah. Jadi saya salut kepada pengurus PSSI. Tapi ini tidak boleh terbiar begitu saja. Karena kalau yang sekarang ini kita harapkan paling 2-3 tahun mereka bermain sudah selesai. Nah ini harus dipikirkan ke depan. Halo Sobat Holopis, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Fiska Di Astuti di Holopis Channel. Dan seperti biasa kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh yang tentunya akan menjadi narasumber kita hari ini. Siapa dia kira-kira? Seorang politisi senior yang lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Dan beliau juga adalah seorang akademisi dan juga mantan Ketua Umum PSSI periode 2011 hingga 2015 yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 10 dari fraksi Gerindra. Langsung saja kita sapa, di samping saya ada Profesor Johar Arifin Husin. Halo Pak Johar, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktunya untuk holopis.com Pak Johar. Pak, ini Bapak ini kan aku agak penasaran nih. Bapak nih sarjana perkebunan dan doktor perencanaan kota. Kok bisa jadi penyuka sepak bola sih Pak? Ya, sepak bola ini kan olahraga sampai ke kampung-kampung ya. Betul. Rumah saya kan di kampung di Tanjung Pura, itu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 60 km dari Medan. Itu memang sepak bola memang bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Ya, karena stadion Nur Cahaya nama itu dibangun oleh Sultan ya, pada tahun 1900 sekian itu sudah ada stadion. Jadi klub-klub bola pun sudah terkenal. Ya, sudah banyak pemain bolanya gitu. Jadi ya bola itu bagian dari kehidupan kita, karena di tempat kami itu banyak lapangan dulu, ya, dekat masjid ada lapangan bola, di sekolah ada lapangan bola, jadi senang main bola. Dari kecil? Dari kecil, jadi terpilih saya pemain sekolah, SMP ada kejuaraan sekabupaten, saya ikut, terus SMA juga, nah di SMA lah saya terpilih jadi pemain Persatuan Sepak Bola Langkat, ya, tim kabupaten terpilih. Kemudian saya pindah ke Medan, kuliah, tamat SMA saya di Tanjung Pura, pindah ke Medan masuk USU, saya juga main bola, terpilih jadi pemain PSMS Medan. Jadi pernah jadi pemain PSMS, ikut kejuaraan-kejuaraan nasional, Dewan PSSI dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bola ini bagian dari kenikmatan yang saya dapatkan, tapi orang tua, keluarga, sekolah nomor satu. Nah, jadi kita tidak akan meninggalkan pendidikan. Main bola, ya sekolah-sekolah, dan saya bisa jadi pemain-pemain tingkat PSMS sudah hebat sekali ya pada masa dulu, luar biasa. Dan ikut kejuaraan, ya jalan ke Jawa, kemana, ya, sampai main bola sampai ke luar negeri pada masa itu. Jadi luar biasa, nikmat sepak bola. Dan setelah tidak lagi bisa main full sebagai sepak bola, saya jadi ambil sertifikat pelatih, ambil juga wasit. Nah, wasit juga wasit nasional dan internasional. Jadi di sepak bola saya matang lah. Ya, jadi pengurus daerah Provinsi Sumatera Utara. Ya, terus jadi bisa jadi ketua PSSI. Ini suatu hal yang luar biasa. Tidak ada dalam rencana saya jadi ketua PSSI, tapi Allah yang mengatur. Dari mulai pemain bola kampung, ya, terus main bola, terus jadi pelatih, jadi wasit. Bisa jadi ketua PSSI. Luar biasa Allah kasih. Luar biasa sekali nih Pak Johar. Ini kan memang kita ketahui kan memang sepak bola ini merupakan salah satu olahraga yang paling banyak diminati di dunia ya Pak ya, termasuk tentunya di Indonesia nih Pak. Nah, untuk dinamika sepak bola tanah air ini kan nampaknya belum stabil ya Pak ya. Namun di sisi lain ada pencapaian yang berhasil didapat, seperti sukses terselenggaranya kompetisi domestik hingga akhir lalu berkembangnya timnas Indonesia dan lain-lain. Namun Pak Johar melihatnya saat ini itu seperti apa sih Pak? Apa sedang tidak baik-baik saja atau malah sebaliknya nih kalau dari pandangannya Pak Johar? Ya, saya sangat gembira ya. Saya bersyukur bahwa timnas kita sekarang makin baik. Apalagi perubahan peringkat itu sangat drastis ya. Peringkat kita melonjak sangat bagus. Ini tidak mudah. Jadi saya salut kepada pengurus PSSI. Tapi ini tidak boleh terbiar begitu saja. Nah, saya harapkan ada pembinaan berlapis-lapis. Jadi paling tidak ada 4-5 lapis ke bawah timnas kita sudah disiapkan. Karena kalau yang sekarang ini kita harapkan paling 2-3 tahun mereka bermain sudah selesai. Ya, faktor umur dan faktor-faktor lainnya mereka akan selesai. Nah, penggantinya siapa? Nah, ini harus dipikirkan ke depan. Nah, oleh karena itu saya berharap PSSI menyiapkan tim dari umur U10, ya U12, U14, U16, U18 sampai U21. Jadi kita punya terus berjenjang. Nah, oleh karena itu perlu peningkatan. Apa yang ditingkatkan? Kemampuan pelatih kita.
pelatih kita banyak sekali di seluruh tanah air, tapi mereka itu hanya berusaha berjuang sendiri. Untuk mengambil sertifikat saja mereka harus mengeluarkan uang jutaan, uang pribadi. Nah ini tidak semua pelatih kita mampu mengeluarkan dana untuk ikut kursus. Ya, oleh karena itu perlu PSSI turun tangan bagaimana ini, karena mereka kita perlukan. Jadi pelatih-pelatih di daerah ini kita perlukan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jadi jangan mereka dibiarkan. Nah oleh karena itu kita bikin pelatihan-pelatihan tapi yang ringan biayanya. Jika mungkin dengan free, gratis. PSSI cari sponsor agar mereka bisa berlatih, ikut kursus, sehingga mereka menambah ilmu pengetahuan. Kenapa mereka perlu tingkat pengetahuan? Karena kita tahu ada jutaan anak-anak remaja kita senang sepak bola. Jutaan. Paling banyak barangkali di Asia ini anak Indonesia senang sepak bola di Indonesia. Ya, tapi mereka tidak mendapatkan ilmu yang benar. Bagaimana melari, melompat, ya, menendang bola, mengolah bola dengan benar itu mereka tidak dapatkan. Karena mereka alami saja, alami. Dan yang pelatih-pelatih pun yang tadi saya katakan, ya tidak punya sertifikat atau sertifikat masih rendah karena belum mampu biaya untuk meningkatkan. Nah ini, oleh karena itu kita perlu meningkatkan kualitas pelatih-pelatih ke taraf dunia, ke taraf dunia. Ya. Nah, kalau model sekarang ini kan ada kursus yang dilakukan oleh AFC dan FIFA. Itu terbatas paling 1 tahun 5-10 orang. Tapi kita juga terkendala karena pelatih-pelatih kita tidak semua mampu berbahasa Inggris. Karena kursusnya itu tentu berbahasa internasional, bahasa Inggris. Itu Asia dan dunia. Nah, oleh karena itu kita robah. Waktu saya ketua PSSI ini sudah kita laksanakan. Bisa kok. Kita minta sama FIFA. Tolong kasih kami instruktur pelatih untuk usia muda. Mereka kasih ada berapa nama, mereka kasih, kita pilihlah. Ya, kita bayar mereka. Kita minta dia datang ke Jakarta. Dan kita minta kepada seluruh pelatih-pelatih kita gilir di seluruh Indonesia ini mengirimkan setiap daerah, kirimkan. 1 bulan kita bisa 10 provinsi, bisa sampai 40 orang. Ya, kita latih sehingga dapatkan ilmu sepak bola yang dasar yang benar. Nah kita harapkanlah ini setiap bulan kita produksi, maka insya Allah setiap kecamatan nanti di kabupaten punya pelatih bertaraf yang internasional tadi. Sehingga anak-anak kita akan dapatkan bagaimana bermain bola yang benar. Luar biasa Indonesia ke depan kalau ini dilaksanakan. Karena anak-anak kita dapat bagaimana melompat benar dia sudah dapat, bagaimana menendang bola yang benar dia sudah dapat, berlari dengan benar sudah dapat. Semuanya itu, wah kita akan luar biasa. Akan banyak sekali ribuan anak-anak berkualitas akan muncul dan kita akan bisa mereka manfaatkan ya untuk bisa bermain di Jepang, bisa bermain di Korea, main di Eropa dan sebagainya. Maka otomatis mereka nanti yang mana terbaik dan yang terbaik itu akan memperoleh timnas. Indonesia otomatis akan berada di atas karena kita punya stok ya, kemampuan dasar pemain bola kita banyak sekali di tanah air kita, tapi mereka tidak mendapatkan ilmu yang benar. Inilah saya harapkan nanti pengurus PSSI merubah itu. Satu. Yang kedua, pelatih-pelatih kita ini disuruh sampai ke kecamatan, kampung-kampung, desa ada pelatih. Ya. Tapi mereka tidak mendapatkan tuntunan. Bagaimana dalam 3 bulan ini misalnya, apa saja yang harus mereka berikan ilmu latihannya kepada pemain-pemain usia muda kita. Apa yang ada teringat di kepala mereka. Nah, harusnya kita bantu mereka. Dibuatkan silabus, dibuatkan pedoman-pedoman. Sekarang kan sudah mudah ada online. Bagaimana latihan bulan pertama ini materinya, bulan kedua ini materinya, bulan ketiga ini. Terus jadi pelatih-pelatih kita di kampung manapun, di desa manapun, mereka dengan mengambil internet atau dari HP, mereka bisa ini pedoman. Karena selama ini apa yang teringat? Latihan ini hari untuk pemainnya apa yang mereka ingat. Ya, bukan jenjang-jenjang yang disiapkan oleh para ahlinya. Nah, kalau ini bisa terwujud, yang kedua yang terwujud, saya yakin akan bangkit ya banyak sekali pemain yang berkualitas. Nah, sekarang kita dengan cara alami. Pemain timnas kita sekarang ini kan umumnya kan dari alami ini. Belum ada dari program yang disiapkan dari atas. Nah, ini saya sudah hebat. Ini saya sudah hebat. Main-main kita itu bintang-bintang sudah muncul. Apalagi kalau dikelola dengan cara yang seperti terprogram dengan pendidikan sepak bola yang benar tadi seperti itu.
Jadi memang dari dasarnya gitu ya, Ya. memang dari kepelatihan. Sudah dari dasar, benar. Kalau misalkan seperti sekarang ini kan, jadi kebanyakan anak-anak Indonesia yang minat sepak bola kebanyakan hanya jadi supporter gitu ya Pak ya. Ini kalau menurut Pak Johar nih, apakah masih merajalelanya? Ini kan supporter banyak kerusuhan gitu ya Pak ya akhir-akhir ini, baik itu di dalam maupun di luar lapangan nih. Hingga masih banyaknya keputusan wasit yang kontroversial di dalam pertandingan. Apakah ini merupakan dampak dari kebijakan PSSI itu sendiri juga Pak, mengingat saat ini supporter dilarang menyaksikan laga tandang sehingga memaksa mereka menyaksikan di layar televisi maupun di layanan streaming. Kemudian kini PSSI juga gencar melakukan pengembangan kualitas wasit pertandingan. Atau ada sebab lain yang membuat masalah atau PR di sepak bola Indonesia ini tak kunjung selesai gitu Pak? Ya, ini memang kita harus cermati ya. Memang cinta, semangat mendukung timnya bagi kita ini luar biasa. Ya, kalau timnya main misalnya tim A, itu seluruh masyarakat tim A itu akan membela tim A-nya. Ya, apapun yang terjadi mereka akan bela. Kalau tim B seperti itu. Dan ini harus ada pendidikan, harus ada penjelasan-penjelasan, pelatihan-pelatihan agar mereka itu mana saja yang boleh dilakukan oleh supporter. Ya, jadi kita latihlah. Kita tahu sekarang klub-klub maju di Inggris, ya, di Itali itu kerusuhan sudah jauh karena mereka sudah levelnya sudah lain. Kecintaan klubnya itu memang luar biasa, tapi untuk merusak itu mereka sudah tidak lagi ke situ ya. Kita mengharapkan inilah yang terjadi bagi penonton kita. Ya, harus sadar bahwa timnya inilah dia. Timku memang menang ini hari, ya. Tapi tak selamanya tim kita itu harus menang. Kalau dia lagi down, atau tim lawan lebih bagus, kita harus bisa mengakui, ya memang kita sudah berjuang. Pemain kita sudah mati-matian mempertahankan, tapi apa boleh buat, lawan lebih baik. Itu harus tertanam. Oleh karena itulah perlunya organisasi-organisasi massa untuk pendukung. Jadi supporter ini mesti ada organisasi, ada yang mengkoordinir, ada yang mengkontrol. Sehingga nanti mereka tahu apa saja yang boleh dikerjakan oleh supporter kalau dia bertandang ataupun dia sebagai tuan rumah. Alangkah bangganya kalau tuan rumah itu bisa melayani tamunya datang ribuan tapi nyaman. Ya, mereka silakan datang, ya silakan pulang nanti waktunya pulang. Nah, ini yang harus ditanamkan. Memang tidak mudah karena fanatik daerah kita ini luar biasa ya. Memang itu ditanam heroik kita dari dulu, ditanamkan bela negeriku, bela bangsaku, ya, dan bela kampungku ini. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, ini tidak mudah memang, tapi itu harus ada bimbingan-bimbingan. Oleh karena organisasi supporter ini harus dibina, harus dibantu. Ya, jadi PSSI organisasi besar harus bisa membantu, punya hubungan baik lah dengan persatuan supporter ini seperti ini, ya, sehingga mereka akan mendapatkan kenikmatan sebagai supporter yang bisa kerjasama dengan hubungan baik PSSI ini. Dan kemudian ada penghormatan-penghormatan ini kepada supporter ini, barangkali memudahkan mereka karena member untuk mendapatkan tiket. Ya, diskon barangkali belum sampai ke sana, tapi kalau nanti sudah sampai diskon lebih bagus lagi. Tapi untuk masuk itu mereka lebih mudah karena punya jalur sebagai member pendukung yang mendapatkan tiket untuk bisa menonton. Ini kan satu kehormatan bagi penonton kita. Kenapa dia didapatkan itu? Karena dia penonton yang baik, dia yang disiplin dan sebagainya. Itu yang nanti organisasi lah yang menilai. Jadi bagi penonton-penonton yang masih diragukan akhlaknya untuk masuk stadion itu, ya rekomendasi tak akan dikeluarkan oleh pengurus klubnya atau pengurus pendukung supporter ini. Jadi pembinaan organisasi ini harus didukung ya. Jadi jangan dilepaskan. Saya harap PSSI tak melepaskan organisasi supporter ini. Mereka harus merangkul mereka bagaimana ya. Terus makin banyak pendukungan, tapi makin berkualitas dukungannya, makin disiplin lah mereka. Betul. Jadi ini memang PSSI harus fokus di pengembangan domestik, termasuk di pembinaan supporternya ini juga ya Pak ya. Nah, ini tapi selain fokus di pengembangan kompetisi domestik sendiri, PSSI juga gencar melakukan perubahan besar-besaran nih Pak di tubuh timnas Indonesia, mulai dari level bawah hingga senior, dengan salah satunya banyak pemain keturunan yang dipanggil Pak. Ini apakah Pak Johar setuju nih dengan langkah PSSI seperti ini nih Pak Johar? Ya, ini salah satu usaha ya, salah satu strategi kita untuk meningkatkan kualitas sepak bola kita, ya salah satu itu.
Ya, masa saya pun itu ada ya naturalisasi ini. Tapi jangan sampai mematikan ya, semangat anak-anak negeri untuk bermain bola. Ngapain? Nggak mungkin jadi timnas karena kita kita orang lokal gitu. Tapi nggak boleh seperti itu. Jadi kalau ada yang lebih baik seperti oke. Tapi saya katakan naturalisasi ini salah satu usaha meningkatkan peringkat kita. Tetapi ini tidak bisa selamanya. Ya, tidak bisa selamanya karena saya katakan tadi paling 2-3 tahun mereka bertahan. Terpaksa kita cari lagi yang baru, Jadi sampai kapan? Jadi jangan sampai naturalisasi ini membunuh pembinaan, ya, bertumbuhnya pemain nasional baru dari domestik sendiri. Nah, oleh karena itu timnas harus banyak. Ya, jadi naturalisasi silakan memang diperlukan, tapi timnas yang kita bina sendiri ada. Ya, timnas U23 kita jangan satu tim, misalnya ada 2-3 tim. Ya, mereka lah yang terbaik ini tertampung di situ. Nanti siapa yang terbaik dari terbaik itu itulah jadi timnas A-nya begitu. Ya, tim U21-nya juga jangan satu tim, ada beberapa tim. Ya, ada yang naturalisasi, ada yang asli segala macam. Jadi peluang anak-anak bangsa untuk jadi pemain timnas ini makin besar karena banyak timnas. Ya, dulu istilah dulu-dulunya ada tim Raja Wali, ada tim Garuda, ya, tim Elang, timnas Garuda, timnas Raja Wali, ya, itu seperti itu. Nah, jadi mereka bersaing lagi untuk menjadikan timnas yang A-nya. Jadi persaingan itu sangat ketat, tapi mereka punya kesempatan untuk jadi timnas. Nah, juga ada timnas putih, timnas merah, yaitu banyak saudara-saudara kita dulu. Ini boleh diikuti lagi, ya, sehingga pemain-pemain timnas kita semakin banyak dan stoknya semakin banyak. Dan tidak terhalang dengan adanya naturalisasi. Ya, dia naturalisasi jalan, tapi kami sebagai orang asli masih punya kesempatan untuk bermain bola karena ada timnasnya beberapa. Nanti siap terbaik, ya yang tim orang asli ini bisa saja mengalahkan tim naturalisasi kan. Kalau dia memang lebih baik seperti itu. Jadi naturalisasi ini nggak mungkin kita bisa tolak ya, karena ini memang kemauan dari market sepak bola itu sendiri. Tapi kalau menurut Pak Johar itu ada perhitungannya nggak sih Pak, berapa persentasenya gitu untuk naturalisasi berapa atau lokal berapa gitu Pak Johar? Ya persen sih enggak, tapi kebutuhan pelatih terhadap posisi ini. Tim ini akan lebih bagus kalau kita punya misalnya stoppernya berkualitas seperti ini. Nah, itu kan pelatih. Timnya akan lebih bagus kalau penyerang kita punya, maka kita carilah kualitas seperti ini. Oh ada di sana, maka akan kejar. Nah, itu pemain bayaran seperti itu. Tapi kalau kita naturalisasi ini kita cari, oh ada pemain bagus wing kiri. Ada anak orang kita, kan sekarang yang dicari kan anak-anak Indo kan. Ada Indonesianya. Oh di Itali ada pemain wing kiri. Coba tawari, mau nggak ada jadi timnas. Itu seperti itu sekarang. Karena dikaitan, saya dapat informasi dari Menteri Pemuda Olahraga kita bahwa yang diambil ini adalah yang punya kaitan darah. Kakeknya kah, neneknya kah dulu pernah di Indonesia atau tinggal di Indonesia atau darahnya Indonesia seperti itu. Ya. Masih ada keturunan Indonesia. Ada keturunan Indonesianya, jadi supaya semangat nasionalisme itu tetap ada untuk membangun sepak bola kita. Oke, ini masih terkait banyaknya pemain keturunan yang dipanggil untuk timnas nih Pak. Ini nampaknya rakyat atau supporter saat ini kembali ke mode lama. Yang penting timnas berprestasi gitu ya. Walaupun banyak pemain asing di tubuh timnas nih. Bagaimana menurut Pak Johar terkait banyaknya pandangan masyarakat seperti itu Pak Johar? Iya, semua kita ingin tim yang membela merah putih itu menang ya. Siapapun dia. Kita menyaksikan pertandingan itu ada di luar negeri, kita berada di depan TV, apakah di rumah, apakah di kafe, apa di warung, apa di lapangan bola, rame-rame nonton, ingin timnas kita menang. Tidak peduli pemainnya siapa. Yang penting dia bela merah putih. Itu memang yang kita kenal sekarang. Dan ini boleh saja terus berlangsung. Tapi saya katakan tadi, jangan sampai selesai masa dia yang 2-3 tahun, kita anjlok. Nah, ini harus dijaga. Maka oleh itu perlu ada perimbangan. Ada calon pengganti. Nah, jadi lapis-lapis kedua, ketiga, empat, kelima, saya minta itu harus ada di timnas kita. Jadi kalau ini sudah nggak main lagi, ini sudah ada penggantinya. Ini calon pengganti, ini calon pengganti. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kita hanya satu lapis. Harus ada 4-5 lapis ke bawah timnas yang umur-umurnya itu ya terus berjenjang dari 10, 12, 14, 16. Jadi kemudian kita stok. Ya stok pemain. Terus saja kita pantau di Sultan Air mana yang bagus-bagus lagi ambil. Jadi
calon-calon timnas itu ada di Sumatera, mungkin 2-3 camp. Ada di Kalimantan 2-3 camp. Jadi Sulawesi, di Jawa dan seluruh pulau ada calon pemain timnas yang sudah terbaik diambil, ikut dilatih di sana. Nah inilah kerjasama bahkan di PSSI dengan pemerintah, ya disekolahkan mereka di sekolah yang formal, tapi mereka tugasnya berlatih sepak bola, ya, dan itu dibiayai oleh pemerintah dan PSSI. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Mereka punya badan sepak bola, tapi juga punya masa depan di sekolahnya. Seperti itu saya harapkan nanti ke depan, insya Allah. Oke, siap nih. Tapi selain naturalisasi kan ada cara yang lain ya Pak Johar ya, seperti mengembangkan fasilitas begitu Pak Johar. Hingga pengembangan persiapan regenerasi atlet. Apakah Pak Johar setuju perilahan? Ya, mesti. Jadi kita harus siapkan. Maka saya istilahkan tadi ada lapis. Ya, lapis 1, 2, saya mengharapkan ada 4, 5 lapis ke belakang. Nah, oleh karena itulah PSSI di masa sekarang ini kan kita sudah tahu semakin bagus timnya, pengurusan pun semakin bagus, ya makin dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh pemerintah. Nah, ini kesempatan untuk membangun. Jadi saya ingin bertitip kepada pengurus PSSI sekarang, ya, PSSI belum punya camp untuk berlatih, untuk tempat tinggal pemain selama berlatih. Jadi belum ada pusat pelatihan nasionalnya. Oleh karena itu kesempatan sekarang lagi disayang masyarakat dan pemerintah. Ayo siapkan, bangun, ya, bangun lapangan untuk latihan sendiri, tempat TC sendiri dan laboratorium kesehatannya sendiri lengkap seperti apa dibuat oleh Belanda, KNVB di ZES, ya. Malaysia jadi buat juga di Selangor. Ya, masing-masing ada camp. Kita PSSI belum punya camp apapun. Nah, jadi kalau saya berharap kesempatannya sekarang, terus PSSI ya, mencari tanah mungkin 50-100 hektar, dibangun situ camp, tempat berlatih, tempat tinggal, dan juga pusat kesehatannya. Ya, tempat pusat kesehatannya, apa, perawatan segala macam, teknologi kesehatan IT sekarang. Disiapkan situ satu, ya, dan punya lapangan bola dan punya berapa tempat asrama. Jadi nanti 4-5 tim nas itu sudah ada di situ. Timnas senior berlatih di sana, ada campnya. Kemudian yang di bawahnya umur 23, 21, yang 19, yang 16, ya, yang 14, yang 12 ada di situ semua. Jadi agak sangat berwibawa ya. Jadi PSSI bisa mengendalikan. Sekarang kan juga susah. Kita mau TC kumpulnya di hotel, ini kan biayanya besar, ya kan? Biayanya besar, jadi tidak semua bisa kita, orang-orang lain, tamu lain pun bisa bercengkrama dengan atlet kita, ini kan tidak bagus ya. Kadang-kadang ada yang bagus, ada yang tidak bagus, seperti itu terganggu konsentrasi para pemain kita karena bercampur dengan orang-orang lain di hotel itu. Jadi kalau bisa ada campnya sendiri, mereka bisa konsentrasi, bisa belajar di situ, bisa punya perpustakaan, punya tempat rileks, punya tempat gym dan segala macam. Ya, semasa PSSI sekarang lah kesempatan itu bisa terwujud. Ya, saya yakin itu bisa dikerjakan. Tanah masih banyak kan untuk buat lapangan, banyak kali tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan untuk bangun olahraga sepak bola kita yang sangat dicintai oleh bangsa Indonesia. Betul. Kalau untuk peran parlemennya sendiri nih Pak Johan, untuk mendorong pengembangan SDM olahraga sepak bola di Indonesia ini seperti apa nih saat ini? Apakah regenerasi atlet jadi salah satunya nih, apa fokus dari parlemen sendiri Pak Johan? Ya, jadi kita sangat bangga ya sepak bola. Nah, olahraga lainnya juga kalau kita harapkan semua maju, karena kita tahu ada 2 momen ya, lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan. Pertama, jika kepala negara satu negara berkunjung ke suatu negara, maka akan dikumandangkanlah lagu Indonesia Raya. Yang kedua, apabila atlet kita mendapatkan medali emas ataupun pemain sepak bola mau bertanding antar negara, lagu Indonesia itu dikumandangkan. Jadi momen ini tidak semua bisa dikerjakan penghormatannya. Jadi luar biasa sepak bola ini. Kita main misalnya di Vietnam atau main misalnya kita di Prancis, Indonesia Raya wajib dikumandangkan. Itu sudah peraturan dari FIFA. Jika pertandingan itu pertandingan resmi, ya. Kadang-kadang persahabatan pun mereka buat itu. Tapi itu artinya protokolnya Indonesia Raya itu dikumandangkan. Nah, itu penghormatan.
Nah, oleh karena itu ya kita harus ya menyiapkanlah diri kita yang layak pantas untuk mendapatkan penghormatan itu. Ya, seperti saya katakan tadi, ada ajang-ajang kompetisi. Jadi PSSI kan punya daerah, pengurus di daerah, tiap provinsi, tiap kabupaten, tiap kecamatan punya pengurus. Jadi kompetisi diharapkan jalan di antar kabupaten, kelompok umur U12 misalnya, buat turnamen, ya. Kemudian U14, U16. Jadi kompetisi-kompetisi harus aktif. Jadi setiap klub anggota PSSI ini ya harus punya tim. Ya, punya tim, ya. Maksudnya tim itu ada tim aktif, jangan nama saja ada tapi klubnya nggak ada, pemainnya nggak ada. Jadi kita harapkan mereka punya nama klub tapi juga punya tim. Nah, timnya jangan hanya senior doang. Nah, jadi tadi ada lapis-lapis 2, 3, 4, 5. Ini diputar kompetisinya. Ya. Jadi yang umur usia muda U10, U12 ini tidak perlu lapangan besar. Satu lapangan itu bisa dibagi 4, ya, bagi 3. Dan mainnya tidak harus 2 kali 45 menit, bisa kali 2 kali 10 menit atau 2 kali 7 menit. Ya, yang penting mereka tampil. Ya, jadi mereka berlatih selamanya, tapi ada event mereka. Jadi kalau bisa tiap 2 bulan minimal ada event turnamen-turnamen yang mereka ikuti, sehingga mereka menyadari bahwa ini kekuranganku, ini harus kutambah, ini keperlukan. Jadi dan hadiahnya tak perlu besar-besar. Ada turnamen itu susah membanggakan. Ya, jadi hadiah bukan utama bagi mereka, tapi ada lapangan tempat menampilkan kemampuan mereka yang berlatih selama ini. Ini perlu. Jadi generasi ini wajib dilaksanakan dan pelatihan khusus serius daripada kita yang senang sepak bola ini, terutama pengurus PSSI. Tapi Pak Johar sendiri optimis nggak Pak terhadap olahraga tanah air nih, khususnya sepak bola di pemerintahan selanjutnya nih Pak? Dalam hal ini kan di era Presiden Prabowo Subianto nanti akan semakin berkembang dan semakin diperhatikan. Dan apa harapannya nih sepak bola nasional di tangan pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti? Ya, saya sangat optimis karena saya tahu kali siapa Pak Prabowo. Ya, karena dia di rumahnya, di kompleknya yang di arah ke Bogor sana, Bojongkoneng itu ada lapangan bola. Ya, lapangan bola sampai 2. Lapangan bola rumput dan sintetis. Nah, turnamen sering dia laksanakan. Jadi dia sangat senang cinta sepak bola dan sudah mengirim tim untuk berlatih, ya, ke Brazil, ke mana itu sudah disiapkan oleh beliau. Jadi Pak Prabowo saya tahu sangat senang sepak bola. Saya yakin perhatian pemerintah akan lebih besar terhadap sepak bola di pemerintahan yang akan datang. Jadi saya optimis PSSI inilah kesempatan emas bisa menggandeng presiden yang sangat senang dengan sepak bola, dan ini bukan karena dia presiden, karena dari dulu-dulu pun sudah senang sepak bola, jadi makin tahu. Ya, sama saya pun dia ngomong tentang bola, ya, dia sangat paham. Jadi dia bukannya sekedar hobi, bukan sekedar senang, tapi dia paham tentang sepak bola. Ya. Nah, jadi saya yakin insya Allah di masa Presiden Prabowo ini nanti sepak bola Indonesia akan lebih mentereng, ya, lebih elit, insya Allah. Terakhir nih Pak Johar, Pak Johar dulu menjagokan siapa sih Pak? Sekarang lah ya, masih sampai sekarang menjagokan siapa Pak nih di klub sepak bola Eropa Pak? Terus apa nih alasannya Pak Johar? Ya, saya senang dengan klub-klub Inggris ya, karena mereka itu mengutamakan speed, kecepatan. Lari, go. Gitu. Jadi klub-klub Inggris saya suka, MU, Manchester City juga saya suka, dan saya sudah berkunjung ke tempatnya, stadion MU, Manchester City sudah, Liverpool sudah, Chelsea sudah. Semangat mereka itu luar biasa. Itu yang saya ingin pemain-pemain kita seperti itu. Nah, mereka tahu hidupnya dari sepak bola, maka mereka. Nah, dan orang pun di sana itu bekerja untuk cari duit untuk bisa nonton bola. Itu sampai begitu kehidupan di sana itu. Ya, jadi pertandingan apa saja pertandingan sepak bolanya sudah punya jadwalnya dan sudah punya tiketnya. Karena mereka booking jauh-jauh hari, ya, mereka sudah bayar dan mereka akan siap untuk nonton. Ya. Nah, ini perlu dipelajari yang baik-baik dari klub Eropa, Inggris.
Mereka fanatis luar biasa. Fanatis itulah menghidupkan klubnya. Dan saya juga sudah pernah ke Turki, ya, ke markas tim sepak bola mereka yang terkenal. Nah, itu luar biasa juga mereka. Dananya dari mana itu diceritakan. Saya ketemu langsung dengan presiden sepak bola klub Turki itu. Jadi sampai sekarang masih suka nonton bola nih Pak? Ya, kalau rasanya jantungnya masih bagus. Nggak suka di TV, kalau di TV bisa masuk kamar, malas bisa menghindar kan. Kalau nonton di rumah, kalau di stadion kita ikut emosi. Ya, emosi. Lebih terasa gitu ya Pak ya? Terasa. Dan mulut saya kumar kamit terus berdoa gitu. Yang penting apalagi ketua PSSI dulu ya, mulut saya kumar kamit doa terus. Baca-bacaan apa yang bisa dibaca agar tim kita selamat, anak kita selamat, tim kita menang. Kemarin timnas gitu juga dong Pak, doa-doa terus gitu ya Pak? Ya, Alhamdulillah, insya Allah ya. Tapi kita udah luar biasa timnas kita kemarin. Iya betul. Bisa sampai semifinal itu sudah luar biasa ya. Itu udah over target. Jadi maklum lah kalau nggak lolos pun kita maklum lah. Mereka sudah berbuat yang sangat luar biasa. Iya. Untuk kualifikasi Piala Dunia nanti nih Pak, prediksi Bapak timnas Indonesia menang berapa 0 lawan Irak nih Pak? Ya, saya harap kita lolos lah ya, insya Allah. Karena belum pernah kita lolos Piala Dunia yang model sekarang. Tapi kalau Piala Dunia tahun 36 kita sudah pernah ikut. Tahun 1936 saya dapat sejarahnya itu tim kita masih dijajah Belanda. Jadi disebut tim Hindia Belanda, sudah ikut Piala Dunia. Nah, tapi yang modern sekarang Indonesia belum pernah ikut. Kita harapkanlah tim kita sekarang ini insya Allah bisa sampai ke Piala Dunia. Ya kita nanti kalau lolos ya menabung lah untuk bisa nonton di sana kan. Iya. Oke deh kalau gitu, siap Pak Johar nih, terima kasih banyak untuk waktunya nih ngobrol-ngobrol bareng Holopis ya Pak ya. Semoga sukses untuk rencananya ke depan ya Pak Johar. Dan Sobat Holopis, saya Fiska Dwi Astuti pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.